bunyi aja gitu. Mbok mari wae sik nah bisa dikenal pemerintah. Pokoknya nek kowe arep ning Singapura kowe rasa apa rasa jajan larang. Nah, Dasar bocah-bocah. Oke, halo teman-teman semua. Kali ini supaya kalian tidak bosen dengan kita berdua, kita sudah membawakan wanita spesial. Wes. Karetnya 2. Nasi kan? Iya. Tapi tidak pedes. Enggak pedes. Kalau ini manis kalau ini. Manis. Nah, siapa Mas? Nah, ini adalah salah satu atlet tepatnya ya, atlet berprestasi, atlet dansa namanya Mbak Aulia Febriana. Spesialnya lagi adalah berasal dari Gunung Kidul, asli Tulen Gunung Kidul. Asli ya? Nah, kita pasti penasaran ya. Kita akan ngobrol aja, yang pasti kita nanti akan kulik semuanya tentang dansa dan Mbak Aulia. Iya. Langsung aja. Jadi Mbak Aul, ini kita itu penasaran banget. Jujur pas pertama kali aku tahu kamu itu atlet dansa dan berasal dari Gunung Kidul, itu aku takjub. Kok bisa kenal dengan dansa, sedangkan dansa itu kan jauh dari dunia yang mainstream gitu. Hanya kalangan tertentu aja yang tahu tentang dansa. Bisa diceritakan ya, awal mulanya kamu tahu dansa itu dari siapa? Oke, jadi awal pertama tahu dansa gitu ya, Om Fatur. Itu tuh biasa panggil Om kok ya. Enggak, biar lebih akrab. Oh iya, Kasih sayang itu lebih sampai ya. Gitu. Jadi panggilnya Om. Ya. Gitu. Jadi pertama kali tahu itu dulu waktu kelas, kalau nggak salah kelas 5 naik ke kelas 6 SD. Ya itu Aul kan sering di sekolah. Di SD itu kan ada ekskul nari ya pastinya. Nah itu tuh gurunya adalah Kak Aning. Nah kebetulan Kak Aning itu adalah mantan atlet dansa dan sport 2008 di tahun 2008. Nah terus kebetulan guru Aulia juga rumahnya itu di dekat dengan penggiat dansa di Kabupaten Gunung Kidul, Bu Mariana. Nonton. Nah terus Bu Haryanti itu tuh kok lihat setiap hari itu ada anak kecil lewat gitu. Itu kamu? Bu Haryanti, bukan, itu anak-anak yang datang ke rumahnya Bu Mariana itu. Terus Bu Haryanti berkunjung ke rumahnya Bu Mariana. Ada apa toh Mbak, kok setiap sore itu rame-rame anak-anak kecil gitu. Terus tanya, oh ini lagi persiapan lomba Porkap waktu itu. Porkap dance sport. Nah setelah dari itu Bu Haryanti memberikan informasi kepada Kak Aning. Nah otomatis setiap sekolah, karena itu disiapkan untuk Porkap itu biasanya dari sekolah sih mengirimkan. Iya, dari sekolah biasanya mengirimkan itu. Lalu Kamu Kak Aning dikirimkan dari sekolah mana kamu? SDN 2 Wonosari. SDN 2 Wonosari. Jadi perwakilan. Iya, waktu itu terus diajak sama Kak Aning, mau nggak gitu ikut dansa. Nah kan waktu itu juga belum tahu ya dansa itu apa, dance sport itu apa gitu. Terus habis itu ya udah mau, habis itu latihan. Dulu masih inget banget latihannya masih di SD gitu. Terus masih tabu banget karena gerakannya sangat beda gitu loh dengan nari, walaupun memang ada kesamaan menari karena ada unsur seninya juga, tapi kan tidak full gitu loh, tidak full seperti nari itu. Dia ada olahraganya, malah lebih banyak di olahraga. Makanya penyebutannya itu dance sport. Iya, untuk saat ini penyebutannya dance sport. Kalau dulu memang masih dansa gitu. Tapi kalau dansa ini sebenarnya ada berapa cabang sih? Oke, kalau dansa sendiri, dance sport itu di International Ballroom Dancing itu ada dua kategori. Ya, yang pertama ada Latin, yang kedua ada Ballroom. Ya, standar Latin dan standar Ballroom. Perbedaannya apa? Perbedaannya ada di irama. Ya. Nah, beat-beatnya ini masih lebih ke terpecah lagi nih Om Gali. Jadi di standar Ballroom itu ada 5 irama.
Ada waltz, tango, quick step, slow fox, Waduh. and finish waltz. Nah, Ini istilah-istilah yang asli. iya, benar. Terus di Latin sendiri juga ada 5 Om Gali. Ada cha-cha, samba, rumba, paso doble, sama jai. Oh berarti kalau misalnya lomba itu setiap kategorinya itu beda-beda Iya, juga? beda-beda. Ini masuk ke Olimpik juga kan? Kalau dance sport sendiri sepertinya belum. Oh belum. Iya. Tapi pasti ada kompetisi internasionalnya Iya, kan? ada. Yang terbesar apa tuh kalau boleh tahu? Asian Games sudah masuk. Asian Games Iya. sudah masuk. SEA Games juga sudah masuk. Iya. Keren banget ya. Kok kita baru tahu sekarang gitu? Iya ya, aduh. Kalau gitu kita ngikut dance sport dari dulu. Kita nari-nari. Iya. Kali ada pertanyaan lagi nggak, Ini kira-kira apa sih perjuanganmu? Kan kamu kan udah banyak nih Bertahun-tahun ya? bertahun-tahun panjang sekali. Nah kira-kira ada nggak sih momen-momen yang itu apa ya teringat gitu? Oke. Momen yang paling teringat gitu ya, Mas. Mas Gali ini. Om Gali ini nggak suka manggil Mas. Oke, jadi kalau waktu awal-awal itu momen yang paling teringat itu adalah Aul itu jalan kaki sama pasangan Aul namanya Novan. Itu dari rumah sampai ke tempatnya Bu Mariana. Ya jaraknya lumayan sih Om. Ada berapa? 3 kilo. Ada kan? Dari Wonosari sampai ke Selang. Ada. Iya, itu gara-gara jadi dulu ceritanya waktu masuk dance sport itu kan kita belum tahu ya, belum siap untuk masalah finansialnya. Nah, ternyata di dance sport itu memang banyak menggunakan uang pribadi begitu. Tetapi karena belum siap aja, jadi kaget gitu kan, kaget keluarga tahu kok setiap mau kompetisi mengeluarkan uang seperti itu. Nah, kemudian Mama Aulia itu suruh untuk berhenti, udah berhenti aja gitu, mbok nari wae sik genah iso dikenal pemerintah. Nah kayak gitu dulu gitu bilangnya, mbok nari wae ngopo dansa iki ngopo ya. Terus Baraul. Nah terus suruh berhenti, nah tapi Aul kan nggak mau nih ya, maksudnya Aul udah terlanjur cinta nih sama dansa, pokoknya tetap harus gimana caraku lanjut pokoknya jalan Om Fatur jalan, padahal waktu itu masih kelas 6 gitu loh, dan Aul iya dan Aul belum apa ya istilahnya belum lewat di jalan raya, jadi Aul tuh masih lewat di apa ya Mbula gitu loh, Mbula masih belum masih belum ada rumah banyak di namanya daerahnya apa ya itu. Oke, kita katakan Selang gitu aja. Iya, Selang. Di situ pokoknya Om. Dan itu tuh maghrib suasananya kan kalau latihan sore. Itu berarti kamu itu jalan kaki untuk latihan. Iya, jalan kaki untuk latihan gitu. Bahkan ke Jogja pun Aul tuh mau nekat pakai bus waktu itu, tapi karena belum mendapatkan izin dari orang tua jadinya otomatis batal latihan dan nangis gitu kan, kalau anak kecil kalau nggak diturutin pasti kan jalan keluarnya cuma nangis. Nah, ini tadi udah sedikit menggambarkan ya. Jadi memang kalau di dansa itu kan tidak seperti apa ya kegiatan-kegiatan yang lain, memang banyak menggunakan uang pribadi. itu pun kosnya itu sangat lumayan gitu loh. Mungkin angkanya nolnya udah 6 ke atas gitu. Nah, Aul nih kamu kan juga berasal dari keluarga yang apa ya, yang cukup, berkecukupan. Bisa berdamai dengan keluarga gimana? Sampai kamu ke Singapura, aku masih ingat ceritamu kamu makan seadanya di Singapura untuk lomba, dan akhirnya menang teman-teman di Singapura, lomba internasional di Singapura menang. Kira-kira gimana cara kamu berdamai dengan keluarga? Oke, kalau dulu sih gini ceritanya, jadi Aul itu apa ya istilahnya bohong gitu loh dengan keluarga gitu. Jadi dulu Aul tuh pokoknya dulu tuh Aul bilang gini, ini kalau menang nanti bisa dapet juara, ini kalau Aul menang nanti besok diajuin nih, nanti besok Aul sekolahnya gampang dapat beasiswa gitu. Ya kan Aul nggak tahu maksudnya kedepannya gimana, tapi Aul pokoknya bilang seperti itu ke sekaligus ibu. juga harapan juga ya, Harapan betul kayak gitu. Jadi dulu pertama bohong lah, terus suatu saat ditanya nih, kok istilahnya nggak ada gitu loh, memang nggak ada ketika juara, belum ada gitu istilah
apa dapat fee gitu kan, fee juara itu pasti rewardnya cuma apa medali dan sertifikat ya gitu. Nah sampai suatu saat di penghujung tahun itu tuh ada yang namanya Gunung Kidul Award ya itu. Nah Aul mengajukan prestasi-prestasi Aul semuanya tak ajuin dan alhamdulillah lolos gitu. Nah berarti kan itu menjadi salah satu pembuktian ke keluarga. Makanya lambat laun mulai bisa iya, mulai bisa berdamai, menerima dan mendukung. Iya. gitu ya. Iya, dan ada iming-iming satu lagi Om. Aul pokoknya mau jadi pelatih gitu kan. Otomatis kalau Aul jadi pelatih nanti kan Aul dibayar. Nah, uang pelatih itu tak pakai lagi buat dansa. Nah, gitu dulu. Makanya jadi orang tua yaudah, seakan pun ibu kudu bisa tanggung jawab. Iya. Gitu. Memang sulitnya itu ya di bagian itu tadi ya. Nah ini tadi tak flashback bentar. Jadi Aul itu pernah ikut lomba internasional dance sport di Singapura. Juara berapa kalau boleh? Juara 1. Itu kan sesuatu hal sing apa ya di luar bayangan cah Gunung Kidul. Gunung Kidul maksudnya ke Singapura sendiri ya itu ya? Iya, sendiri. Selalu sendiri kok kemana-mana. Karena kan ya itu tadi. Pakai uang pribadi juga. Iya. Bisa diceritakan nggak kamu sampai ngapain aja untuk menghemat biayamu di Singapura ini? Iya, jadi kalau dulu istilahnya kita kan juga biaya bensin juga karena Aul latihan di Sleman dari Gunung Kidul ke Sleman itu kan pasti juga lapar. Nah dulu Aul sama ibu udah bikin peraturan gini, pokoknya naik warung ning Singapura kue rasa tuku bobo rasa jajan larang. Nah soalnya sebelum itu maksudnya latihan biasa itu kan kami selalu apa ya istilahnya nanjak ke nek bar ke latihan tuh pasti makannya ya minimal pakai ayam kayak gitu, pakai lele kan namanya anak-anak gitu ya Mas, sudah Self reward. Iya self reward. Iya terus habis itu mau ke Singapura kan seneng banget nih, terus di apa namanya ya itu dijanjiin apa istilahnya buat perjanjian lah sama ibu. Iya kita makannya selalu di rumah. Jadi kalau sebelum mau ke Singapura itu kita pasti makannya di jalan. Nah ini kita sampai tutuke rumah masak. Ya, gitu. Jadi uang jajan, uang apalah itu disisihkan untuk tabungan ke Singapura. Sampai seperti itu. Dan itu pasti nggak cuma seminggu 2 minggu kan? Lama sekali kan itu. Ini Ul, ini tadi kita udah ngobrolin kamu struggle-nya gimana. Nah, aku dulu juga pernah dapat ceritamu. Ini aku kira juga dialami oleh banyak orang. Kamu itu dansa, latihan capek-capek berbulan-bulan, menghabiskan uang pribadi juga. Tapi ternyata setelah kamu menang pun tidak semua orang bisa menerima bahwa dansa itu sebuah prestasi. Menurutmu gimana? Ya menurut Aul ini sih wajar kayak gitu karena mereka juga belum mengetahui secara detail kan bagaimana melakukan dansa dengan benar, bagaimana perjuangannya itu tadi. Kan mereka hanya tahu karena selama ini yang Aul tahu ketika kita mensosialisasikan itu tuh strateginya tuh kurang pas ya. Jadi kita hanya membawa anak-anak istilahnya yang masih pemula untuk show ke mereka. Nah gitu kan maksudnya daya tariknya juga kurang gitu ya Om Fatur. Jadi mungkin itu sih yang menjadi PR untuk kami, maksudnya yang penerus dance sport gitu itu ketika kita akan mensosialisasikan itu kita harus mempunyai strategi yang benar-benar pas gitu loh. Siapa yang mau misalnya dibagi ini mau ke siapa gitu. Jadi biar benar-benar tahu gitu. Kan biasanya kalau orang berprestasi itu mungkin karena matematika, karena sains, lomba olimpiade robot gitu. Kalau dari seni, dari itu kan susah banget ya. Padahal udah sampai Singapura ibaratnya kan. Masih banyak orang yang nggak bisa menerima itu. Apalagi soal pakaian. Betul. Soal pakaian nih. Itu kan kalau dansa itu kan memang pakaiannya seperti itu. Wajar memang seperti itu karena memang ya menilainya kan biar enak kan, pakai gombrang-gombrang pakai sing berukut itu kan juga susah. Tangannya kan raket toh. Gimana? Iya, menurut Aul
apa ya? Itu suatu kendala yang besar ya Besar ya. gitu. Iya, jadi Cukup merepotkan ya cukup orang-orang kayak gitu. Iya, cukup merepotkan karena semisal ada aturan nih 75% harus menutupi seluruh bagian tubuh gitu kan. Nah, kita yang tadinya sudah mempersiapkan kostum yang memang kostum dance sport yang seperti itu yang serba minimalis, kemudian serba kemewahan gitu kan. Nah, itu kan jadi harus repot gitu loh. Menutupnya bagaimana, mengatasinya bagaimana gitu. Sampai-sampai ada beberapa atlet yang solusinya hanya menggunakan pakaian yang dalaman itu, manset sama legging. Padahal kalau dinilai secara performance itu kan tidak mendukung gitu ya, Fatur. Apalagi sangat sulit untuk mencari warna-warna yang sesuai dengan baju dance sport gitu loh. Iya, karena kita kebanyakan itu warna-warnanya yang menyala gitu, warna-warna stabilo karena itu tadi biar supaya gerakan kita tuh terlihat dan eye catching di mata juri gitu. Sangat susah itu, Standar estetiknya orang Indonesia ternyata masih seperti itu ya. Masih jauh ternyata. Ya, jangan sampai ini orang-orang di luar sana itu kayak kemarin yang Olimpiade itu senam sampai dilapor ke KPI. Memang seperti itu, apa adanya ya seperti itu. Itu bukan suatu bentuk pelanggaran moral gitu. Itu teman-teman. Mas Gali ada pertanyaan lagi nggak? Kalau untuk Aul sendiri nih, ada nggak sih pesan-pesan untuk orang-orang Indonesia yang misalnya seperti itu gitu? Iya, pesennya Aul ini sih jangan cepat menilai gitu. Dalamilah dulu. Kalau memang semisal ada kritisi seni atau kritisi olahraga, itu ya memang kamu yang memang benar-benar dibangin ya. Oke, dibangin dulu. Oke, jadi harus memang benar-benar dikenal gitu, paling tidak datang ke induk organisasinya, terus kenali atlet-atletnya, perjuangannya bagaimana, dan harus memahami memang budayanya seperti itu, mau nggak mau. Dan memang dansa itu emang untuk kalangan-kalangan tertentu ya. Jadi kalau Anda kurang bisa menerima itu, ya mungkin memang Anda belum kalangan itu. Betul. Nah itu Kuncinya di situ. kuncinya itu. Aduh. Aul, aku punya pertanyaan lagi, Ul. Gini. Kira-kira ada hal apa yang ingin kamu ungkapkan untuk pihak-pihak yang terlibat, pihak-pihak yang punya kewajiban untuk mendukung kegiatan anak muda seperti ini di Gunung Kidul lah. Kira-kira kamu punya pesan apa untuk mereka? Oke, yang pertama yang pihak yang mendukung ya, Om Fatur. Yang Katakanlah pastinya dinas, induk organisasi ya, induk organisasi dulu ya. Pemerintah, pejabat-pejabat yang bisa bikin baliho itu. Yang ngoni teman-teman yang berprestasi bikin baliho ya. Gimana, Aul? Oke, yang pertama pasti untuk induk organisasi dulu ya, IOD. Semoga inilah minimal program latihannya itu bisa berjalan dengan lancar gitu loh. Jadi harapannya itu atlet terus punya rencana, punya program buat latihan. Jelas, walaupun tidak ada kompetisi, karena semisal kita untuk persiapan satu kompetisi aja butuh bertahun-tahun gitu. Padahal itu event kabupaten, apalagi event internasional seperti itu. Programnya harus berjalan dengan lancar seperti itu. Terus untuk KONI semoga ini sih kita butuh sponsor. Butuh sponsor, maksudnya istilahnya dukungan untuk mungkin program fisiknya itu bisa kita dapat dari KONI. Terus intensif sangat diperlukan. Betul, masuk latihan fisik gizinya kan juga perlu kan. Iya. Betul. Pak tolong didengarkan ya Pak. Iya, sama itu sih untuk masyarakat dan pemerintah. Ya, Aul sangat berharap bisa menerima memang budayanya seperti ini. Kalaupun memang ada beberapa unsur dari dance sport yang kurang bisa diterima, bisa dibicarakan, kemudian kami juga akan menyesuaikan. Ya, misalnya ketika ada kompetisi di Kabupaten Gunung Kidul, itu harus 75% ya. Memang harus dibicarakan dari awal, jadi jauh-jauh hari. Kemudian ada
apa istilahnya larangan-larangan seperti koreonya jangan yang mengandung apa sensualitas kayak gitu kan kita juga bisa mempersiapkan di jauh-jauh hari seperti itu. Yang perlu tuh itu sih Om, koordinasi. Lumayan banyak ternyata yang disiapkan ya. Betul. Semoga ini bapak ibu-ibu yang di sana bisa mendengarkan biar apa ya, anak muda di Gunung Kidul tuh biar nggak lari Pak. Kan bisa gampang banget loh orang-orang yang berprestasi kayak gitu lari ke daerah lain. Karena di daerah lain ternyata lebih bisa menerima gitu. Nah, daripada kita kehilangan kan mending kita support. Gitu. Nah Ul, kalau secara ekosistem kira-kira butuh apa nih? Karena latihan sudah ada, atletnya sudah ada, program latihan juga sudah berjalan. Untuk kompetisinya ada nggak di Gunung Kidul? Cukup belum kompetisinya? Oh, kalau menurut Aul di Gunung Kidul sudah sangat cukup sih Om. Iya, karena kan kita juga sudah walaupun bukan event pemerintah tapi kita kan memiliki event-event di luar pemerintah, maksudnya yang event pribadi atau inter Yodi. Menurut Aul cukup. Tapi untuk secara persiapan. ekosistem sudah terpenuhi ya, ekosistemnya sudah terpenuhi, tinggal ya tadi intensif dan kejutan tadi ya. Itu tadi teman-teman obrolan kita dengan Mbak Aul ini. Nah nanti teman-teman yang pengen ngobrol bisa langsung tanya-tanya aja. Instagramnya nanti kita share nggak apa-apa tuh? Boleh ya? Langsung tanya-tanya aja, barangkali juga ada teman-teman yang berminat pengen ikut dansa bisa ngobrol-ngobrol juga. Privat bisa kok. Privat bisa. Gitu. Promosi. Gitu. Privat bisa kalau semisal saya pengen mendalami dansa tapi nggak pengen langsung latihan bareng-bareng. Karena kan kalau latihan bareng-bareng otomatis kita harus mengikuti program-program yang sudah dijalankan. Otomatis kalau yang memang pemula kan harus menyesuaikan. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah bersama kita temenin ngobrol-ngobrol. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dadah. Mulai ya. Salam olahraga jaya, salam dance sport dahsyat luar biasa.